Morning people, kemarin pada Senin 31 Oktober 2022, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibuat gregetan oleh Susi, asisten rumah tangga keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Susi merupakan salah satu saksi yang dihadirkan untuk diperiksa keterangannya dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae. Hakim menilai keterangan Susi dinilai berbelit-belit dan tidak jujur. Bahkan Susi diancam akan diproses secara pidana akibat kesaksian palsunya. Kesaksian Susi yang terkesan pelin-pelan dianggap tidak masuk akal dan tidak dapat dipercaya. Susi disebut tak memberikan keterangan jujur dalam persidangan. Sampai-sampai hakim mengancam akan memproses Susi secara pidana lantaran ART Sambo dan Putri itu terindikasi berbohong. Saudara berbohong terus begini, seharusnya saudara ikut duduk di sini sebagai tersangka, sebagai terdakwa. Kalau saudara bohongnya keterlaluan, saudara jaksa penuntut umum bisa memproses saudara. Ancamannya 7 tahun, nggak main-main saudara. Kami di sini menggali semua kebenaran material yang terjadi di perkara ini. Tapi saudara sepertinya main-main. Majelis Hakim kerap menegur dan marah terhadap kesaksian Susi. Lantaran saat menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, terkadang Susi kerap menjawabnya dengan cepat dan lama. Hingga banyak jawaban kesaksian yang berubah-ubah dan tidak masuk akal. Padahal hakim memberikan kesempatan pada saksi untuk memikirkan keterangannya terlebih dulu. Nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Kok anggap kami ini bodoh? Beberapa kesaksian yang dinilai tak masuk akal oleh majelis hakim antara lain adalah mengenai perayaan ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri 2 hari sebelum penembakan Brigadir J. Susi juga memberikan keterangan soal Brigadir J yang kabarnya sempat menggendong Putri. Lalu peristiwa di rumah Magelang, Susi bercerita bahwa malam itu Putri terjatuh di kamar mandi lantai 2. Kemudian acara makan bersama yang diadakan oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Susi mengaku tak menyangka Yosua meninggal saat makan-makan sedang berlangsung. Dan terakhir, kesaksiannya mengenai putra terakhir Ferdi Sambo yang merupakan hasil adopsi. Untuk keterangan dari saudara saksi, Mas, banyak yang bohongnya. Banyak yang bohong. Tak lama kemudian, Susi mencabut kesaksiannya mengenai putra terakhir Ferdi Sambo dan keterangannya soal isolasi mandiri yang dilakukan di rumah dinas Duren 3. Beredar sebuah video yang memperlihatkan ekspresi Baradae dan Pak Roni menahan tawa saat mendengarkan kesaksian palsu Susi. Itu sebagai apa di rumah? Saya tidak tahu, Mulia. Saudara saksi di dalam jilbab, mohon izin ini, apakah saudara saksi ada menggunakan handsfree tidak? Ini saya perlu perjelas. Anehnya lagi, Susi bahkan sudah menjawab beberapa pertanyaan majelis hakim sebelum ditanya. Akibat kesaksiannya yang tidak dapat dipercaya, muncul beberapa spekulasi yang beredar di kalangan masyarakat bahwa asisten dan anak buah Sambo tidak ada yang memakai kerudung. Lalu mengapa Susi pakai kerudung pada persidangan? Hal ini dicurigai Susi menggunakan handsfree untuk mendapatkan arahan jawaban dari pihak tertentu. Lalu bagaimana hukuman bagi saksi palsu di persidangan? Saksi yang memberikan keterangan palsu dalam persidangan dapat diancam hukuman dengan pidana penjara paling lama 7 tahun menurut KUHP. Sedangkan jika ditelaah melalui kacamata Islam, kesaksian palsu adalah perbuatan haram dan zolim yang termasuk sebesar-besarnya dosa besar. Larangannya tegas disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan di dalam firman-Nya, Allah menyandingkan larangan kesaksian palsu dengan larangan menyekutukannya atau yang dikenal dengan istilah syirik. Semoga pihak terkait bisa mendapatkan balasan yang setimpal dan peradilan dapat mengadili kasus ini dengan seadil-adilnya. Morning people, infrastruktur jalan raya sangat beragam bentuknya. Di kota-kota besar, Anda pasti akan sering melihat jembatan jalan, baik dalam jarak pendek maupun jarak panjang. Membawa kendaraan di atas jembatan jalan tentu memerlukan kehati-hatian yang lebih, karena dapat berakibat fatal bila terjadi kecelakaan. Berikut ini beberapa kecelakaan yang mengerikan yang terjadi di jembatan. Sebuah truk muatan terjun ke bawah jembatan hingga meledak dan mengeluarkan api yang membakar seluruh bagian truk.
Sebuah rekaman CCTV menunjukkan kondisi jalanan di flyover. Nampak sebuah mobil sedang berhenti di bahu jalan. Tiba-tiba saja ban mobil pick-up box meledak, hingga mobil tersebut oleng dan menabrak minibus di sampingnya, membuat minibus tersebut terguling dan jatuh ke bawah flyover. Sebuah minibus oleng dan menabrak truk tangki secara tiba-tiba, hingga truk tangki tersebut lepas kendali, terdorong keluar jalur dan terjun ke bawah flyover. Sebuah truk muatan mendadak melayang dari lintasan flyover dan tercebur ke dalam sungai yang ada di bawahnya. Alhasil sebagian truk tersebut hancur dan ringsek. Muatan yang sedang melewati jembatan kayu terlihat maju perlahan-lahan hingga akhirnya jembatan roboh, membuat truk ikut terjatuh ke bawah jembatan. Rekaman amatir merekam truk yang sedang mengangkut mobil traktor melalui jembatan buatan yang nampak tidak kuat. Jembatan terlihat mulai bergoyang hingga akhirnya ambruk bersama truk di atasnya. Rekaman dashcam memperlihatkan detik-detik runtuhnya jembatan penyeberangan saat kondisi jalanan sedang macet hingga menimpa sejumlah mobil di bawahnya. Morning people, kecelakaan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Bahkan di saat kita tidak melakukan kesalahan apapun, selalu berhati-hati saat sedang dalam perjalanan. Dan jangan lupa untuk berdoa. Selamat pagi, Morning People! Yeay! Ketemu lagi bareng saya Lutfi Gizal. Dan saya Kristal Losyani pastinya di Morning Update. Ada apa di hari ini? Morning Update. Hey, aduh, Kristal. Kenapa? Aku tuh tadi tuh pura-pura lagi nggak sakit. Sebenarnya badan aku tuh kayak pusing, meriang, merindukan kasih sayang kayak gitu. Anterin aku ke dukun dong. Yuk. Kok ke dukun? Iya, kan biasa kalau sakit-sakit ke dukun sama ke mantri langsung sembuh. Kamu ya Lutfi ya zaman sekarang tuh yang nggak ada tuh namanya ke dukun-dukun. Jangan, langsung aja ke rumah sakit dong. Sekarang teknologi tuh udah canggih ya kan. Dokter-dokter juga udah canggih. Ngapain ke dukun? Iya, ya gimana ya kan aku kan orang-orang zaman dulu sukanya ke dukun ke mantri terus diajarin sampai ke aku. Yang kayak Emang gini-gini itu kayak nih. gitu ke rumah sakit langsung sembuh ya? Yang kayak gini-gini, yang perlu dikasih wawasan nih ya. Pokoknya nih kita bakal ngebicarain soal rumah sakit. Nanti ada teman aku di sini yang bakalan datang dan juga kasih tahu nih kira-kira pelayanan yang tepat untuk orang yang sakit kayak kamu tuh apa sih di rumah sakit. Nah, penasaran boleh kan? juga, tapi sebelumnya kita ngeliat apa dulu Kristal? Nih ada satu ini juga yang perlu banget nih kita lihat nih. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Morning Update. Ada apa di hari ini? Bukan aku. Hello morning people, berita mengejutkan datang dari Jawa Tengah. Menurut Dinas Kesehatan atau Dinkes, sepanjang Januari hingga Agustus 2022, tercatat 374 kasus leptospirosis terjadi di sejumlah daerah. Akibatnya sebanyak 54 pasien meninggal dunia. Lalu apa itu leptospirosis dan apa saja penyebabnya? Simak informasi lengkapnya hanya di Morning Update. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri ini dapat menyebar melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi. Beberapa hewan yang bisa menjadi perantara penyebaran leptospirosis adalah tikus, sapi, anjing, dan juga babi. Leptospirosis menyebar melalui air atau tanah yang telah terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri Leptospira. Seorang dapat terserang leptospirosis jika terkena urin hewan tersebut atau kontak dengan air atau tanah yang telah terkontaminasi. Leptospirosis memiliki gejala yang mirip dengan penyakit flu. Namun jika tidak diobati dengan tepat, leptospirosis dapat menyebabkan kerusakan organ dalam, bahkan mengancam nyawa. Bakteri Leptospira dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka, baik luka kecil maupun luka lecet, maupun luka besar seperti luka robek. Bakteri ini juga bisa masuk melalui mata, hidung, mulut,
dan saluran pencernaan. Leptospirosis bisa menular antar manusia melalui ASI atau hubungan seksual, tetapi kasus ini sangat jarang terjadi. Pada beberapa kasus, gejala leptospirosis tidak muncul sama sekali. Namun pada kebanyakan penderita, gejala penyakit ini muncul dalam 2 hari sampai 4 minggu setelah terpapar bakteri leptospira. Gejala leptospirosis sangat bervariasi pada setiap pasien, dan awalnya seringkali dianggap sebagai gejala penyakit lain, seperti flu atau demam berdarah. Tanda dan gejala awal yang muncul pada penderita leptospirosis antara lain adalah demam tinggi, sakit kepala, mual, diare, mata merah, nyeri otot, sakit perut, dan bintik merah pada kulit yang tidak hilang saat ditekan. Morning people, untuk mencegah leptospirosis, Dinas Kesehatan mengimbau agar masyarakat membiasakan hidup bersih. Selalu perhatikan tempat meletakkan makanan agar tidak terjamah tikus. Pelajar SMP 7 Kota Palopo, Sulawesi Selatan dibullying saat jam pulang sekolah. Korban dianiaya secara membabi buta dengan pukulan tangan hingga diinjak-injak. Selain oleh teman sebayanya, salah satu pelaku juga diketahui sudah duduk di bangku SMA. Bahkan salah satu pelaku pengeroyokan diketahui merupakan anak putus sekolah. Akibat aksi pengeroyokan itu, korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena alami luka di beberapa bagian tubuh. Korban juga masih dalam kondisi trauma berat. Polisi yang bergerak berhasil mengamankan 6 orang pelaku dan langsung digiring ke Mapolres Palopo. Dari hasil pemeriksaan, aksi pengeroyokan ini terjadi karena para pelaku salah sasaran karena menduga korban merupakan lawan gengnya. Saat ini ke-6 pelaku sudah diamankan dan dimintai keterangan oleh pihak penyidik. Pelajar yang terkena sabetan celurit di lengan saat tawuran ini terkulai lemas di sebuah toko penjual alat tulis di kawasan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Khawatir kehabisan darah, warga membawa 2 pelajar yang nyaris kehilangan lengan dan kehilangan jarinya ini ke Rumah Sakit Umum Balaraja untuk mendapatkan penanganan medis. Warga saksi mata mengatakan, sebelumnya terlihat tawuran antar 2 kubu pelajar dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit berukuran besar di pinggir jalan raya. Tidak lama kemudian, 2 pelajar yang terkena sabetan celurit tiba-tiba saja berlari ke toko alat tulis dan juga toko miliknya untuk sembunyi dari kejaran pelajar kelompok lainnya. Tawuran 2 kelompok pelajar ini bubar setelah warga mulai berdatangan ke lokasi kejadian. Sementara kedua pelajar yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara polisi dari Polsek Balaraja telah melakukan penyidikan peristiwa ini. Buruh pabrik di Pantura, Patok Besi, Subang, Jawa Barat digegerkan dengan ditemukannya seorang pekerja yang tewas tergantung di pagar pabrik. Korban bernama Tasri Firdaus, warga Kabupaten Lampung Selatan tersebut, merupakan seorang penerjemah bahasa di pabrik tersebut. Tasri ditemukan tergantung dengan seutas tali dari kain di pagar pabrik. Tasri ditemukan pertama kali oleh staf pabrik dan langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Tim Inafis Polres Subang dan Polsek Patok Besi yang datang ke TKP langsung melakukan pemeriksaan. Korban dibawa ke Puskesmas Patok Besi untuk divisum dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian dari Polres Subang belum bisa memberikan keterangan terkait kasus Tasri yang ditemukan tewas tergantung. Polisi pun belum dapat menyimpulkan penyebab kematian korban. Satu persatu pelajar yang sudah 3 hari bermalam di Polsek Sunggal ini pun langsung mendatangi orang tuanya masing-masing saat proses pemulangan pelajar kepada orang tua di Mako Polsek Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Isak tangis pelajar yang mayoritas berusia 16 dan 17 tahun ini yang tergolong anak di bawah umur ini pun pecah ketika para pelajar bersimpuh dan meminta maaf kepada orang tuanya. Kapolrestabes Medan Kombes Polisi Valentino mengatakan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, 23 pelajar ini tidak terbukti melakukan tindak pidana dan hanya ikut-ikutan saja. Namun 2 orang rekan mereka terpaksa ditahan dan dipersangkakan dengan pasal 365 karena terbukti melakukan perampasan sepeda motor. Sementara itu Henry, salah satu orang tua pelajar, meminta maaf atas tindakan dan perilaku anaknya yang mencoreng nama sekolah dan keluarga ini. Saat Anda melihat secara langsung kucing yang satu ini, pasti akan membawa Anda hanyut dan terpukau akan tingkah laku serta keindahannya. Ya, Maine Coon merupakan kucing peliharaan bertubuh besar, berbulu panjang dan lebat.
Berwajah menyerupai singa, serta memiliki karakter agresif dan sedikit manja yang berasal dari negeri Amerika Serikat. Yang menjadi sorotan dari kucing ini adalah harganya yang begitu fantastis, yakni berkisar di angka 15 juta ke atas. Berawal dari kecintaannya terhadap hewan mamalia ini, hingga mendulang kesuksesan. Untuk pemeliharaannya tidak terlalu sulit, hanya saja butuh ketelatenan. Tempat harus tetap dalam keadaan bersih, dan 1 minggu sekali harus dimandikan dengan shampoo dan treatment khusus. Akan tetapi faktor cuaca sangat mempengaruhi tumbuh kembang Maine Coon, karena kucing sering mengalami flu dan timbul jamur di beberapa titik di tubuhnya. Bakso urat di warung Mas Hadi kawasan Pasar Babadan Kabupaten Semarang ini banyak diburu oleh warga. Kuliner ini memang cocok menjadi santapan yang mengenyangkan karena terdiri dari bakso urat berukuran besar dan 2 bakso kecil. Dan yang pasti, menikmati bakso dijamin lidah bergoyang, merasakan sensasi bakso yang gurih berpadu dengan kenyalnya urat sapi. Apalagi berpadu dengan segarnya rasa kuah kaldu yang lezat, juga akan menghangatkan badan. Bakso urat ini menjadi favorit konsumen karena bukan hanya rasa sedap saja, tapi juga bentuknya menarik seperti bunga. Bentuk bakso yang semula bulat, diiris bagian atasnya, lalu akan mekar ketika dimasukkan ke dalam air panas sebelum disajikan. Morning people, dalam kepercayaan yang dianut oleh manusia, ada yang namanya ritual, mulai dari upacara adat, persembahan, atau kegiatan spiritual lainnya. Namun setiap ritual biasanya pasti berhubungan dengan kegiatan tumbal. Beberapa orang masih meyakini adanya ritual tumbal. Ritual memang menjadi sebuah kegiatan turun-temurun yang dilakukan suatu kelompok untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu. Biasanya ritual erat kaitannya dengan kegiatan spiritual yang memerlukan persembahan. Tidak jarang dalam kegiatan ritual, persembahan seringkali melibatkan hewan dan bahkan sama manusia. Berikut ini beberapa ritual persembahan manusia yang paling mengerikan. Ritual persembahan manusia yang pertama dilakukan oleh sebuah suku kuno yang sangat terkenal di Meksiko, yaitu suku Aztec. Suku Aztec diyakini merupakan suku nomaden yang berasal dari Meksiko Utara dan masih memegang kuat kepercayaan serta ritual yang menumbalkan manusia. Salah satu ritual yang mereka lakukan adalah pengorbanan manusia untuk matahari. Orang-orang suku Aztec percaya bahwa dewa matahari harus disuguhi makanan dalam bentuk darah manusia agar tidak terjadi kegelapan dan akhir dari dunia. Tak hanya satu orang yang dikorbankan, tetapi ratusan bahkan ribuan orang akan dipilih untuk dijadikan tumbal. Untuk melakukan ritual, para tumbal akan dibawa ke atas piramida, lalu dibaringkan. Kemudian dalam keadaan hidup dan sadar, dada mereka akan dirobek dan jantung mereka akan dicabut. Setelah itu jasad mereka akan ditendang dan dilempar ke bawah untuk dimutilasi, lalu dibagikan kepada masyarakat suku Aztec. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa suku Aztec memakan sama manusia karena kekurangan zat protein. Diketahui orang-orang suku Aztec memang menyerahkan diri mereka secara sukarela dan tanpa paksaan untuk menjadi tumbal. Namun ada beberapa juga orang yang ditumbalkan secara paksa, seperti tahanan perang. Selain suku Aztec di Meksiko, tumbal manusia juga terjadi di Bangladesh. Seorang produsen batu bata merasa bimbang karena batu bata yang diproduksi tidak berwarna merah, walaupun sudah mencoba membuat berkali-kali. Kemudian produsen batu bata tersebut memutuskan mencari dukun untuk mendapatkan jawaban mengapa produksi batu batanya tidak berwarna merah. Lalu dukun tersebut menyarankan untuk mengorbankan nyawa seseorang. Akhirnya sang produsen batu bata menyuruh 4 pekerjanya untuk membunuh salah satu teman mereka. Korban tersebut dipenggal dan darahnya dicipratkan ke batu bata agar membuatnya merah. Dan kepala korban juga dipanggang di dalam oven. Aksi tersebut akhirnya diketahui oleh polisi dan langsung meringkus 4 tersangka sekaligus pemilik perusahaan batu bata beserta juga sang dukun. Mereka dijatuhi hukuman penjara dengan tuduhan pembunuhan berencana. Seperti diketahui banyak orang, di Afrika kepercayaan tentang hal-hal yang berbau magis masih sangat kental hingga saat ini. Salah satu kepercayaan yang cukup mengerikan yang masih dipegang oleh masyarakat Tanzania, yaitu keyakinan bahwa anak-anak yang terlahir albino dianggap membawa keberuntungan di setiap bagian tubuhnya. Mereka percaya bahwa tubuh orang albino memiliki kekuatan magis, dan kekuatan tersebut bisa mereka pergunakan untuk melakukan ritual meminta kekayaan. Oleh karena itu, atas perintah dukun, orang-orang albino di Tanzania diburu dan dibunuh untuk diambil bagian tubuhnya sebagai bagian dari ritual pesugihan. Mereka juga meyakini jika mengambil salah satu bagian tubuh orang albino saat masih hidup bisa memberikan kesaktian. Maka dari itulah,
Bagian-bagian tubuh para albino diperjualbelikan di pasar gelap dengan harga yang mencapai $75.000 Amerika Serikat atau setara dengan 1 miliar rupiah. Kali ini kasus yang terjadi berasal dari India. Banyak praktek persembahan anak kecil bahkan bayi yang dilakukan oleh orang-orang sakti di India. Kejadian ini terjadi pada Oktober 2011. Seorang anak perempuan ditemukan tidak bernyawa setelah dibunuh oleh sepasang suami istri. Pasangan tersebut berprofesi sebagai petani dan mereka ingin agar sawahnya subur sehingga bisa panen dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu untuk mewujudkan keinginannya itu, mereka melakukan ritual gila dengan membunuh anak kecil yang berusia 12 tahun dengan cara mengambil hatinya dan mempersembahkannya sebagai tumbal. Dari berbagai cerita tumbal yang sudah kita bahas tadi, tumbal manakah yang paling mengerikan menurut Morning People? Semoga di zaman sekarang ini sudah tidak ada ritual tumbal seperti itu lagi ya. Morning People, Yeay! kembali lagi sama kita dan Bener kali banget. ini sudah kedatangan tamu luar biasa loh. Ada Dr. Dewi Basmala, Bapak Koman dan Bapak Sandi Sukmawan selaku direktur salah satu rumah sakit di Provinsi Jawa Barat. Yeay! Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Wah, sehat-sehat semua seger nih ya. Sehat dong, semangat semuanya. Nah, Bu Dewi, saya mau tanya deh, sebenarnya Ibu itu sedang bekerja di rumah sakit mana sih RSUD-nya? Oke, kami bekerja di Rumah Sakit RSUD Al Ihsan namanya. Ya. Ini rumah sakit adalah milik Provinsi Jawa Barat. Wah, gitu ya. keren. Ya. Nah, terus Bu, aku juga pengen nanya deh, ini sebuah rumah sakit ini kan tentunya memiliki visi dan misi ya. Yang pastinya kan ada sesuatu visi dan misi yang ingin disampaikan. Boleh dong disampaikan ke kita, apa sih visi dan misinya Bu? Visi kita tentu mengacu pada visinya Pak Gubernur. Ya. Sehingga untuk mencapai jabar juara kita mempunyai visi menjadi rumah sakit yang terbaik. Wow. Lalu menjadi rujukan Provinsi Jawa Barat. Dan menjadi rumah sakit pendidikan bertaraf internasional. Wow, bertaraf Tiga, internasional, ya. keren. Wah, keren sekali. Nah, roadmap-nya nih secara garis besar itu mengenai kegiatan dari rumah sakit tentunya ada dong yang boleh dikasih tahu ke kita semuanya. Apa Ya. nih roadmap yang terdekat? Oke, roadmap biasanya kita buat itu di 5 tahun ya. 5 tahun. Ya, oke. 5 tahun sehingga ini tinggal 1 tahun lagi nih 2023 ya. Iya. 2023 mapping kita itu roadmap kita nanti harus terwujudnya sebuah rumah sakit menjadi naik kelas. Menjadi sekarang kita adalah kelas B, Ya. nanti menjadi kelas A. Wow, Ya, keren. Itu satu, yang kedua tentu segala macam unggulan itu harus terwujud semuanya Ya. Ya. di saat tahun 2023. Di saat 2023. Mungkin Pak Koman ada yang mau ingin tambahkan Pak? Oke, bahwa untuk di 2023 menjadi kelas A, Ya. kita harus mempunyai tadi di roadmap-nya itu ada 4 unggulan di mana ada jantung, Jantung? kemudian ada ginjal, Mhm. kemudian ada kanker dan perinata maternal. Yang keempatnya merupakan jenis penyakit yang cukup tinggi resiko kematiannya di Jawa Barat. Oh gitu. Iya, Oke. penyakit yang tidak menular tapi resikonya cukup tinggi. Dan untuk perimaterna mungkin rada agak-agak asing bagi kita, itu adalah untuk ibu dan bayi, di mana Pak Gubernur itu harus menurunkan angka kematian bayi dan anak. Wow. Dan insya Allah untuk menunjang kepada tadi naik kelas A, itu yang selama ini kita mempunyai 617 bed, itu harus ditaikkan menjadi 1.200 bed. Dan insya Allah 1200 bed, ya. untuk di 2003 kita akan direalisasikan sebagaimana arahan daripada Ibu Direktur. Wah, amin semoga 1.200 terrealisasikan. bed loh, berarti Iya. tidak ada lagi pasien yang numpuk-numpuk ya, Ya. Pak? Tidak ada Iya, numpuk. semoga amin semoga terrealisasikan ya. Nah, Iya. fasilitas apa aja sih yang udah ada di rumah sakit ini Pak? Fasilitas untuk saat ini memang kalau kita berkesan kepada RSUD biasanya kan terkesan yang kumuh. Kita sudah atau pelayanannya yang lambat, kurang profesional. Ibu Direktur sudah merubah penampilan daripada rumah sakit, di mana kalau kita nanti Kang Lutfi atau Teh Krista ke Bandung, Ya. itu seperti tidak akan ke rumah sakit, tapi akan melihat seperti ke hotel. Wow, Jadi keren dong. fasilitas kita itu semuanya adalah BPJS. 98% pelayanannya itu adalah BPJS.
Jadi yang pelayanan umum hanya 22%, Pak. Oh gitu. Gitu. Alhamdulillah. Dengan seperti itu di bawah kepemimpinan Ibu Direktur bisa hidup atau menjalankan operasional dengan menggaji 1.200 karyawan yang non PNS dari BPJS itu. Wah, luar biasa. Mungkin saya bisa ya, tambahkan. Boleh Ibu silakan. Bahwa untuk menciptakan sebuah rumah sakit yang seperti hotel, Ya. itu sebetulnya adalah kita merubah mindset. Ya. Mungkin Kang Lutfi, Teteh juga pernah dengar kalau dengar mau berobat kemana, RSUD gitu. Mindsetnya kan udah nggak bagus ya. Ya. Nah itu yang kita rubah. Oke. Sehingga kita sekarang ini mewujudkan unggulan-unggulan yang bisa menjadi pelayanan buat masyarakat Jawa Barat. Sehingga masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya kalau sakit kanker, lalu jantung, ginjal, stroke, nggak usah jauh kemana-mana. Kami sudah menyiapkan semua fasilitas, baik itu SDM maupun sarana prasarananya. Wah, berarti sambil berobat berasa lagi liburan. Ya? Iya. Rumah sakit destinasi. Iya. Kita apalagi kita. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara soal masa depan ya, masa depan kita mempunyai impian ke depannya, pasti ada dong inovasi yang akan dilakukan oleh pihak rumah sakit. Nah, inovasi apa aja yang sih kira-kira nih yang diberikan oleh rumah sakit? Pak, silakan Mas Andi. Iya, jadi telah disampaikan oleh Ibu Direktur dan Ya. Pak Koman bahwa pelayanan-pelayanan yang insya Allah kita terus update dengan pelayanan yang tentunya akhirnya memuaskan pada masyarakat itu tidak lepas dari inovasi. Jabar juara dengan inovasi dan kolaborasi. Nah, hal ini menjadi ide-ide kami terutama di Ibu Direktur. Salah satunya adalah di masa pandemi kemarin. Ya. Terus pasca pandemi insya Allah juga akan berakhir adalah termasuk RJKN. Nah, bagaimana inovasi yang kita munculkan itu seperti Sustera. Ada inovasi sustainable sejahtera. Ya. Bagaimana proses-proses yang pelayanannya memuaskan masyarakat, namun pendapatannya juga bisa berjalan dari operasionalnya, dari membiayai belanja pegawainya, sehingga ujungnya pelayanan dan pendapatan ini selalu seiring sejalan. Seimbang ya. Seimbang. Jangan sampai pelayannya kita berikan memuaskan, tapi tidak bisa memanage, mengelola. Karena ujungnya di RJK ini kita harus juga bisa mengelola, memanage pola-pola pengeluaran yang rumah sakit pemerintah ini rumah sakit BLUD. Badan Layanan Umum Daerah yang punya aturan di Permendagri 79/2012. Tentu kami pun terus diberikan arahan oleh Dewan Pengawas, Pak Sekda, Pak Gubernur dengan jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Seperti itu mungkin insya Allah Rumah Sakit Umum Daerah Alisan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus maju, mohon doanya aja semuanya. Amin, amin, Mantap. amin. Jadi intinya inovasi ini adalah mewujudkan rumah sakit yang sehat. Rumah Iya, sakit yang sehat. Iya. Keuangannya. Nah, supaya Jabar lebih maju lagi. Iya. Mantap sekali. Nah, Yes. Morning People kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai rumah sakit kalau berobat berasa lagi liburan. Tetap di Morning Update. Tetap di Morning Update ya. Ya. Morning People, sejumlah anak muda membawa senjata tajam diduga gangster ditangkap warga di Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Warga yang geram dengan ulah para sejumlah remaja tersebut langsung mengamankan di rumah salah seorang warga dan berhasil mengamankan beberapa senjata tajam jenis celurit. Sementara petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung membawa para pelaku ke Polsek Tambun beserta barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut. Saat akan menyelam, seorang wanita didatangi oleh seekor hiu macan. Beruntung hiu itu hanya menyapa dan tidak menyerang wanita tersebut. Morning People kalau mengalami kejadian ini akan merasa takjub atau takut ya? Sebuah inovasi kendaraan telah diciptakan oleh seorang pria. Konsep kendaraan ini menggabungkan antara motor dan juga pick-up. Aduh, kalau jalanannya jelek apakah tidak apa-apa? Sebuah video yang awalnya menyenangkan dan seru, seketika berubah menjadi malapetaka.
Terlihat seorang perempuan yang sedang menerbangkan balon di hari ulang tahunnya, tiba-tiba balon itu mengenai kabel listrik dan meledak. Ledakan tersebut berhasil mematikan listrik satu distrik. Wah, panik nggak tuh Mbak? Terlihat sebuah ombak besar berhasil menenggelamkan kapal turis. Serem juga ya morning people. Lain kali harus tahu kondisi laut jika ingin liburan ya. Lagi-lagi kecelakaan di jalan terjadi secara mengenaskan. Kali ini terjadi antara pengendara motor dengan motor. Seorang pengendara menyenggol pengendara lain, lalu mereka berdua kehilangan kendali dan terjadilah kecelakaan. Beruntungnya kepala pengendara motor tersebut selamat dari bis yang sedang berjalan. Warga gelap mata dan marah karena mobil pemadam kebakaran datang terlambat lalu menganiaya petugas. Aduh, kok bisa gitu ya? Padahal pemadam kebakaran telat bisa terjadi karena beberapa faktor. Semoga kejadian ini tidak terjadi lagi. Sebuah kejadian mengerikan kali ini terjadi di sebuah pasar malam. Sebuah kendaraan karnaval rusak dan menjatuhkan anak dan seorang ibu. Saat setelah jatuh, sang ibu langsung memeluk anaknya. Mereka terlihat kaget tapi semoga tidak apa-apa. Morning people, pada umumnya pasar merupakan sebuah tempat yang menjual kebutuhan hidup seperti pangan dan juga pakaian. Namun apa jadinya jika terdapat pasar yang bukan menjual barang kebutuhan sehari-hari, melainkan barang yang tak lazim dan aneh, hingga tempat dari pasar tersebut yang begitu terlihat ekstrim. Salah satu pasar yang menjual barang-barang tak lazim berada di Indonesia. Biasa disebut Pasar Beriman. Pasar yang ada di Tomohon, Sulawesi Utara ini, di pasar ini para pedagang menjual beragam daging hewan yang tidak biasa dikonsumsi oleh manusia, seperti daging kelelawar, tikus, kera, ular, serta kucing dan juga anjing. Meskipun terdengar ekstrim, namun tidak sedikit masyarakat yang menyukai makanan tersebut, karena masyarakat Minahasa memang mengkonsumsi daging-daging hewan itu dalam keseharian mereka. Negara Togo yang berada di wilayah Afrika Barat memiliki satu pasar yang bisa dikatakan sangat unik dan menarik. Pasar tersebut diberi nama Pasar Fudulome. Benda yang diperjualbelikan di pasar ini sangat misterius dan dianggap aneh. Di pasar ini, kalian hanya akan menemukan banyak potongan tubuh hewan seperti tanduk rusa, kaki gajah, kepala singa, hingga jantung hewan lainnya. Barang tersebut memang tidak mungkin dimasak atau dikonsumsi, namun barang dagangan itu biasanya dijadikan sebagai bahan baku untuk ramuan obat tradisional. Ramuan yang terbuat dari bahan bangkai hewan-hewan tersebut dikenal sangat manjur. Para pendeta Fudu di Lome menggunakan ramuan bangkai hewan untuk menyembuhkan masyarakat yang datang untuk berobat. Pasar kali ini dapat dikatakan unik dan aneh karena menyediakan kebutuhan para penyihir. Para penyihir ini menjual barang-barang aneh seperti janin atau hewan yang sudah dikeringkan, bangkai katak, bulu burung hantu hingga batu-batu asteroid. Barang-barang mistis tersebut kebanyakan dipakai untuk ritual hingga dijadikan jimat. Namun rata-rata, barang yang paling laris adalah janin kering. Pasar bernama Witch Market ini terletak di La Paz, Bolivia, Amerika Serikat. Mereka yang datang ke sini rata-rata merupakan seorang dukun, peramal, hingga peneliti astrologi. Negara Thailand juga memiliki pasar unik dan menarik untuk dikunjungi, yang bernama Pasar Mae Klong. Pasar ini tidak jauh berbeda dengan pasar rakyat di Indonesia. Yang membuat Pasar Mae Klong unik adalah, pasar ini berada di jalur kereta aktif. Bila kereta lewat dan bunyikan klakson, para pedagang akan menggeser tenda dagangannya. Lalu setelah kereta lewat, mereka akan kembali menggelar lapak dagangannya. Pasar Mae Klong konon telah ada sejak tahun 1905. Di Vietnam terdapat pasar jodoh yang lokasinya berada di kota kecil Sapa, Provinsi Lao Cai. Setiap hari Sabtu dan Minggu menjadi hari yang spesial bagi masyarakat setempat untuk mencari jodoh.
Di hari Sabtu, malam harinya akan diadakan acara bernyanyi dan menari bersama yang mempertemukan pria dan wanita dengan tujuan agar bisa saling kenal satu sama lain. Keesokan harinya barulah dibuka Love Market. Mereka yang sudah saling jatuh hati bisa langsung melamar pasangannya. Bahkan terkadang ada yang langsung siap untuk menikah. Love Market diyakini sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Love Market digelar sebagai ajang untuk bertemu dan mencari jodoh karena diketahui wilayah Sapa didominasi dengan pegunungan yang membuat masyarakat di desa tersebut sulit untuk bertemu dengan orang lain. Itulah macam-macam pasar teraneh yang ada di berbagai macam negara. Apakah Morning People pernah mengunjungi salah satu pasar tersebut? Oke, Morning People, masih bersama kita di sini. Kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol tentang rumah sakit yang menjadi kebanggaan kita juga nih, Lutfi. Betul sekali, aku gak sabar pengen nanya deh. Ibu Dewi, pencapaian apa yang sudah didapatkan oleh rumah sakit nih Bu? Boleh dong kasih tahu ke Morning People Bu? Oke, pencapaian kalau rumah sakit itu ada beberapa indikator ya. Ya. Pencapaian kinerja dan pencapaian prestasi. Prestasi. Kalau yang kinerja, alhamdulillah Al Ihsan itu sudah mencapai target, melebihi target daripada kunjungan, lalu dari pendapatan, revenue kita juga sudah mencapai target malah melebihi ya Pak ya. Congratulations. Nah kalau pencapaian prestasi tentu banyak prestasi yang kita dapat ya. Ada dari Kemenpan RB tentang pelayanan prima, lalu Kemenpan RB juga tentang WBK, wilayah bebas korupsi. Ya. Lalu yang baru-baru ini kita mendapatkan Indonesia Award 2022. Wow, rumah sakitnya mendapat Indonesia Award 2022. Alhamdulillah sesuatu banget gitu loh. Keren gitu loh. Keren banget. Nah Ibu Dewi ini terkait dengan suasana rumah sakit nih, katanya kan kalau kita ke rumah sakit RSUD tuh yang tadi Ibu bilang kayak serem gitu ya. Nah kalau kesini kan nuansanya jauh lebih nyaman dan lebih baik. Seperti apa sih Ibu biar masyarakat tuh biar tahu kalau nggak serem kok sekarang udah keren gitu. Silakan Bu. Ini kayaknya dibantu Pak Waman nih yang Boleh, bisa silakan. jawab ya. Baik, bahwa tadi sebagaimana untuk menghindari masyarakat melihat bahwa rumah sakit umum daerah itu dengan kesannya di mana kurang profesional, pelayanannya lambat, kemudian pegawainya jutek, biasanya kan seperti itu ya. Tapi dengan adanya kepemimpinan Ibu Direktur sudah dirubah menjadi seperti ketika pendaftaran itu seperti kita di hotel, gitu ya. Ketika seperti di hotel, kemudian taman-tamannya juga kita dibuat seperti kenyamanan untuk seperti healing garden seperti itu. Healing garden. Healing garden, betul. Jadi arena bermain anak-anak di situ juga bisa lebih nyaman. Wow, keren banget. Pak, saya mau memastikan lagi Pak, misalnya saya bukan warga Jawa Barat, saya punya BPJS, itu bisa dilayanin, dibedain sama yang nggak BPJS apa enggak nih Pak? Gimana Pak? Kalau di kami bahwa untuk pelayanan kesehatan itu 98% adalah menggunakan BPJS. BPJS. Jadi tidak ada istilahnya ini yang BPJS pelayanannya begini, yang umum dengan. Jadi hanya 2% yang umumnya. Wow. Jadi kita melayani seluruhnya BPJS. Jadi insya Allah pelayanan diutamakan walaupun BPJS. Wow. Mungkin saya tambahkan. Boleh silakan Ibu. Kita punya yang namanya inovasi fleksi ranap. Jadi kalau ada pasien dengan haknya kelas 3, kelas 3 penuh, yang ada VIP, mereka akan kita tempatkan di VIP. Oh boleh gitu Ya, Bu. tanpa adanya iur biaya. Oh tanpa Serius, Bu? upgrade biaya ya? Nggak ada. Baik banget. Lalu sampai kapan? Ya sampai tempat ada yang kosong. Kalau nggak kosong Terus ya rezekinya dia kan ya, di VIP gitu ya. Baik banget. Boleh saya tambahkan? Boleh silakan Pak. Tadi tentang pencapaian tadi, bahwa rumah sakit BLUD itu harus menjaga terus sustainabilitas, keberlangsungan rumah sakit yang sehat segi keuangannya. Jadi bagaimana proses belanja di belanja operasional dan belanja pegawai agar terus terjaga keberlangsungannya. Sehingga pendapatannya itu terus meningkat dan belanjanya itu kita sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai pendapatan itu lebih kecil dari belanja. Nah ini adalah sustainable yang diciptakan ide-ide dari Ibu Direktur. Kami adalah teamwork. Kami adalah teamwork dari medis dan non medis. Kerjasama yang baik di antara RSUD. Sekali lagi dok, boleh Pak, apa yang menjadikan rumah sakit ini berbeda dengan rumah sakit yang lainnya yang khususnya yang ada di Jawa Barat? Silakan Bapak Ibu boleh berganti-gantian menjawabnya. Ya,
kami mengklaimkan diri bahwa kami adalah different dengan yang lain. Wow, why different? Why? Ya. Why? Ya, yang pertama bahwa mutu pelayanan itu adalah tujuan kita. Ya. Keselamatan pasien itu Keselamatan. adalah tujuan juga. Yang ketiga, kami tidak membeda-bedakan pasien, apakah itu pasien BPJS, pasien umum, atau SKTM dengan surat keterangan tidak mampu. Ya. Lalu kami juga membuat suasana kondisi rumah sakit itu begitu nyaman, sehingga pasien itu humi ya, tidak merasa bahwa dia sedang ada di sebuah rumah sakit. Nah, itu yang kita ciptakan. Karena kalau orang awam sakit masuk ke rumah sakit, adanya kan nervous, takut, mau ngomong aja ngeri Ribet, gitu ya. takut. Nah, kami menciptakan suasana bahwa bagaimana bisa memancing pasien itu berbicara apa adanya, sehingga itu membantu juga teman-teman dokter kita dalam menegakkan diagnosa. Itu mungkin differentnya itu kali ya. Keren sekali. Morning People sangat lengkap informasinya buat kalian semuanya warga Bandung dan sekitarnya. Kalau misalnya merasa dirinya sakit, pengen ke rumah sakit, jangan khawatir, bisa datang ke RSUD yang ada di sini. Nah, Morning People kita akan sambung lagi di next segmen. Tetap di Morning Update. Ada apa dari ini? Jangan kemana-mana ya. Morning People, kita masih bersama. Nah, Ibu, boleh dong statement terakhir dari rumah sakit yang pengen disampaikan ke masyarakat Indonesia khususnya warga Jawa Barat? Ya, Assalamualaikum wargi Jawa Barat. Apabila masyarakat mengalami suatu keluhan atau sakit, nggak usah khawatir. Datanglah ke Rumah Sakit Al Ihsan. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan keinginan masyarakat dan sekitarnya. Terima kasih banyak Ibu Bapak untuk waktunya, luar biasa sekali. Pasti ini juga luar biasa banget ya informasi yang diberikan hari ini Lutfi ya. Sampai 1 jam terakhir kita nggak kerasa. Iya loh, bener banget. Kita ketemu besok lagi ya Morning People ya, di jam yang sama pasti di Morning Update. Saya Krisna Olsyani. Saya Lutfi Agizal. Bye-bye. Bapak Ibu terima kasih.